وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dan duduk di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan Al-Qur'an ataupun mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Bahkan di antara salah satu doa yang senantiasa dianjurkan kita untuk mengucapkannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan. Kemudian kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam salah satu doanya, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, sesungguhnya kami senantiasa dan selalu meminta kepada al-'afwa, yaitu kesehatan, wal 'afiyah, yaitu afiat, dan afiat itu adalah kesehatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Itulah doa seorang muslim yang mana mereka selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada mereka kesehatan, dan kesehatan yang diberikan agar mereka memanfaatkan ke tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa terucapkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sayang kepada kita sebagai umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjuangan yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pengorbanan agar risalah dan agama ini sampai kepada kita sebagai umatnya. Dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul, semenjak itu pula lah perjuangan dan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dunia dakwah. Yang dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana dakwah dan risalah sampai kepada kita bersama. Sehingga kita wajib cinta kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang memiliki sifat yang luar biasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya sudah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul yang berasal dari kalian. Di dalam riwayat atau di dalam qiraat yang lain anfas, yaitu manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Azizun alaihi ma 'anittum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin memberikan beban yang kuat kepada kita sebagai umatnya, sehingga agama kita adalah agama yang diberikan kemudahan yang luar biasa kalau seandainya kita bandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Sehingga di antara salah satu hadis, walaupun hadis ini derajatnya adalah mu'allaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahabbud dini ila Allah al-hanafiyyatu samha. Sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat. Yang pertama adalah agama Hanifiyah, Hanifah, yang mana itu adalah sifat yang disebutkan oleh Allah untuk nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, ayahnya para nabi dan para rasul. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya Hanifah, dan itu adalah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Hanif? Hanif itu artinya adalah mereka yang jujur keyakinannya, benar akidah dan tauhidnya. Itu disebut dengan Hanifiyah, dan itulah agama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat agama yang kedua, as-samha. Arti daripada samha itu adalah taisir, kemudahan. Dan dua sifat ini dimiliki atau ada di dalam agama yang dibawa oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mempersulit, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kemudahan-kemudahan di dalam agama. Sehingga itulah di antara sifat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Juga di antara sifat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi orang yang paling antusias bagaimana risalah dan dakwah ini sampai kepada kita bersama. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah
dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam metode agar risalah dan dakwah sampai kepada umat manusia. Harisun alaikum. Kemudian juga di antara sifat yang Allah sebutkan, bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul yang sayang kepada kita bersama, dan Nabi sudah membuktikan bagaimana cintanya, sayangnya kepada kita. Nabi berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada umatnya. Itulah sifat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajib bagi kita untuk mencintai baginda yang mulia melebihi dari segala-galanya, bahkan lebih daripada cinta kita terhadap diri kita pribadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dikala dia bersua dan berjumpa dengan Nabi yang mulia dan mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai, melebihi kecintaanku terhadap keluargaku, orang tuaku, anak-anakku, kecuali melebihi dari diriku. Maknanya aku lebih cinta kepadaku daripada dirimu. Dikala Nabi mendengarkan Umar mengatakan yang demikian, belum wahai Umar, kalau sedemikian keadaan cintamu kepada diriku, berarti kamu belum sempurna cintanya. Sampai engkau cinta kepada diriku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Dikala Umar mendengarkan Nabi yang mulia mengatakan yang demikian, maka di saat itulah dia mengucapkan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai, melebihi cintaku kepada keluargaku, kepada orang tuaku, kepada anak-anakku, dan bahkan melebihi kecintaanku terhadap diriku. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, al-ana ya Umar, sekarang baru wahai Umar, sekarang engkau baru cinta kepadaku wahai Umar. Dan begitu juga kiranya kita bersama, bagaimana kita mencintai Nabi yang mulia SAW, bahkan melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Dan di antara salah satu bentuk kecintaan kita terhadap baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita sentiasa mengucapkan salam dan salawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau juga di dalam riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kemudahan untuk berkumpul di sebuah halaqah yang semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita, karena memang itu adalah di antara tujuan kita bersama, terutama dikala kita datang ke kota Madinah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua kelebihan atau banyak kelebihan. Dan di antara salah satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita bisa mendapatkan dua raudhah yang ada di dunia. Raudhah yang pertama yaitu raudhah dikala kita melakukan halaqah zikir, kita baca Al-Qur'an, kita baca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah raudhah yang ada di dunia. Dan barang siapa yang tidak merasakan indahnya raudhah taman surga yang ada di dunia, maka sulit baginya mendapatkan raudhah yang ada di akhirat. Apa raudhah yang ada di dunia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaitu halaqah zikir. Halaqah di mana disebutkan nama Allah Azza wa Jalla, dibacakan ayat-ayat Allah dan juga dibacakan sunnah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah disebut dengan raudhah. Kemudian raudhah yang kedua, dan ini tidak didapatkan kecuali di kota Madinah, yaitu raudhah yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kemarin kita telah menyebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Sesungguhnya di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan kita tahu ikhwatal Islam, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, kemudian tempat yang pertama kali dituju oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah daerah yang bernama Quba. Sebuah daerah yang memiliki kenangan yang luar biasa. Bahkan di antara salah satu bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenang jasa mereka yang ada di Quba, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berziarah ke sana kulla sabtin.
setiap hari Sabtu, atau di dalam makna yang lain 1 kali dalam 1 pekan. Karena kalimat Sabtu memiliki 2 makna. Yang pertama harinya, yaitu hari Sabtu, dan yang kedua maknanya 1 kali dalam 1 pekan. Nabi SAW menyempatkan waktunya berziarah ke mereka yang ada di Kuba. Kemudian Nabi SAW melaksanakan sholat 2 rakaat di sana. Karena memang Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang datang ke Masjid Kuba dengan syarat yang pertama dia berwuduk dari rumahnya, berwuduk dari tempat tinggalnya, berwuduk dari hotelnya. Kemudian syarat yang kedua, dia tidak berhadas, tidak batal wuduknya. Dan syarat yang ketiga, dikala dia sampai di Masjid Kuba, maka dia langsung salat 2 rakaat di sana. Maka sama ibadahnya dengan melaksanakan ibadah umrah. Tapi kalau seandainya salah satu di antara syarat yang kita sebutkan hilang, berarti hilang pula pahala umrahnya. Sehingga dikala kita ingin pergi ke Kuba, maka kita betul-betul menjaga 3 syarat ini. Yang pertama, berwuduk dari tempat tinggal kita, berwuduk dari hotel kita. Yang kedua, kita berusaha untuk menahan tidak berhadas. Dan yang ketiga, kita sampai di sana, yang pertama kali kita tuju adalah masjidnya. Kemudian kita sholat 2 rakaat, maka dengan demikianlah kita akan mendapatkan pahala umrah sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah, maka tempat yang pertama kali dituju oleh baginda adalah Kuba. Dan Nabi menginap di sana sekitar 4 atau 5 hari. Dan Kuba sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, Kuba dan juga Masjid Nabawi, la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang berdirikan, berlandaskan pondasinya adalah karena ketakwaan, adalah Masjid Kuba dan Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang yang ada di sana. Salah satu pujian Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka yang ada di Kuba adalah orang-orang yang mensucikan dirinya. Apa maknanya? Yaitu mereka yang mensucikan dirinya secara lahir atau mereka yang mensucikan dirinya secara batin. Itulah keutamaan mereka yang ada di Kuba. Dan Nabi memiliki kenangan indah yang ada di sana. Kemudian setelah beberapa hari Nabi SAW ada di Kuba, maka pada hari Jumat, karena Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah pada bulan Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan di akhir bulan Safar, dan Nabi SAW sampai di kota Madinah pada bulan Rabiul Awal. Kemudian Nabi SAW singgah di Kuba 4 hari lamanya. Kemudian pada hari Jumat, Nabi pun melakukan perjalanannya menuju kota Madinah ini. Kemudian di perjalanan, maka Nabi SAW mendapatkan sholat Jumat di sana. Sehingga Nabi dan para sahabat yang lainnya mereka berhenti. Dan itu adalah sholat Jumat yang pertama yang dilakukan oleh Nabi di kota Madinah, sehingga tempat sholat Nabi tersebut sampai sekarang diabadikan oleh kaum muslimin. Maka di sana antara Kuba dan Masjid Nabawi ada namanya Masjid Jum'ah, kan dinamakan dengan Masjid Jum'ah karena Nabi SAW melakukan sholat Jumat pertama di sana. Kemudian ikhwatal Islam, dikala Nabi SAW beranjak dari Kuba menuju ke kota Madinah, kemudian sampai di kota Madinah, Nabi SAW menginap di rumah sahabatnya yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelahnya Nabi pun membangun masjidnya, masjid yang indah yang didirikan berlandaskan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu ikhwatal Islam, dikala Nabi SAW berdakwah di kota Makkah 13 tahun lamanya. Dan dikala Nabi SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah, maka kiblat pertama kaum muslimin adalah Baitul Maqdis. Sehingga dikala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka kiblat pertama kaum muslimin masih menuju Baitul Maqdis. Sehingga dikala Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, maka Nabi SAW membangunnya bersama para sahabatnya. Kemudian kiblat itu menuju arah belakang kita. Kesanalah kiblat pertama kaum muslimin. Sehingga Nabi SAW membangun rumahnya, rumah istrinya, rumah putrinya di bagian belakang kanan Masjid Nabawi. Nabi SAW membangun rumahnya di bagian belakang kanan Masjid Nabawi. Karena kiblat masih menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian kita tahu
Rasulullah SAW ingin sekali bagaimana kiblat itu berputar dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah al-Musharrafah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bagaimana Nabi SAW di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kami senantiasa memperhatikan matamu, wajahmu menghadap ke arah langit. Kenapa Nabi SAW? Apa maknanya menghadapkan wajahnya ke arah langit? Nabi SAW berdoa kepada Allah, meminta kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah yang bersemayam di atas arasy-Nya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami selalu memperhatikan wajahmu menghadap ke arah langit, kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Apa yang diinginkan oleh Nabi SAW? Nabi selalu berdoa kepada Allah agar kiblat itu dipindahkan, diputar dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah al-Musharrafah. Sehingga setelah 16 bulan lamanya Nabi berada di kota Madinah, maka setelah itulah baru kiblat berpindah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah al-Musharrafah. Sehingga dikala Ka'bah itu berpindah, atau dikala kiblat itu berpindah menuju Ka'bah al-Musharrafah, maka tadi rumah Nabi SAW yang ada di bagian belakang Masjid Nabawi, dikala berputar Ka'bah atau dikala berputar kiblat kaum muslimin, maka berpindah pula lah posisi rumah Nabi SAW yang tadinya berada di bagian belakang, yang sekarang berada di bagian depan kiri Masjid Nabawi. Disitulah rumah Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyebutkan ikhwatal Islam, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Sesungguhnya di antara rumahku, mana rumah Nabi SAW? Di samping kiri Masjid Nabawi. Setelah berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah al-Musharrafah, maka rumah Nabi SAW berada di bagian kiri. Disitulah rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Disitulah rumah Hafsah. Begitu juga rumah Saudah dan istri-istri Nabi yang lainnya, bahkan putri Nabi Fatimah. Di sanalah rumah mereka semuanya. Kemudian ikhwatal Islam, Nabi SAW menyebutkan, dan ini merupakan di antara keutamaan bagi mereka yang datang ke kota Madinah. Nabi SAW menyebutkan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan ini telah kita jelaskan kemarin. Apa makna daripada taman surga yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, sebelum kita melanjutkan, kemarin kita menjelaskan ada dua makna. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Siapa yang bisa mengingatkan kita apa makna daripada sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Makna yang pertama daripada taman-taman surga, karena memang betul-betul mereka yang beribadah di taman surga yang ada di dunia bisa mengantarkan mereka ke taman surga yang sebenarnya di akhirat kelak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Raudhah itu betul-betul nanti akan menjadi bagian taman dari surga yang sebenarnya. Yang ketiga, kita nyebut yang kedua kemarin ya, dua saja ya. Baik, Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Baik, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, itulah makna di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku taman di antara taman-taman surga. Apa maknanya? Bahwa betul-betul mereka yang beribadah di sana dan tidak ada ibadah khusus di sana. Ibadah apa saja boleh kita lakukan ketika kita berada di Raudhah. Tidak mesti kita salat. Jika kita bisa salat, kita salat di sana. Jika kita berzikir, kita berzikir. Jika kita bisa baca Quran, kita bisa baca Quran di sana. Tidak ada ibadah khusus di sana. Maknanya semua ibadah boleh kita lakukan tanpa ada pengkhususan, kecuali di sebuah tempat yang ada di Raudhah yang bernama Ustuwana. Ustuwana ini ikhwatul Islam, kita tahu di Raudhah itu banyak memiliki tiang-tiang, yang mana tiang itu memiliki tiang kenangan bersama baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada tiang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu ada tempat delegasi menunggu para tamu. Ada tiang
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan itu sebagai tempat bercerita dengan keluarganya. Ada tiang di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bertelekan di sana, bercerita bersama para sahabatnya. Ada tiang yang betul-betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan ibadah di sana. Nah, di tiang ini, kalau seandainya kita bisa menemukan, maka kita mengkhususkan ibadah di sana, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan ibadah salat di sana. Sedangkan kalau seandainya kita tidak menemukan, dan memang susah bagi kita untuk menemukan, karena memang bacaannya ada di bagian atas. Nanti kalau seandainya kita diberikan kemudahan masuk ke Raudhah, maka kita lihat ada nama-nama tiang tersebut di bagian atas ada tulisannya. Tapi sayangnya tulisannya bahasa Arab. Jadi mungkin susah bagi kita untuk membacanya. Tapi tidak menjadi masalah, kita usahakan ikhwatul Islam. Kalau ada sebuah tiang yang namanya ustuwana, maka disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat. Kalau kita mendapatkan tiang tersebut, maka kita bisa melaksanakan sholat di sana, sebagaimana Nabi mengkhususkan sholat di sana. Kemudian ikhwatul Islam, itulah di antara keutamaan yang disebutkan oleh baginda yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikala kita berada di Raudhah, dan memang dianjurkan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah dikala kita datang ke kota Madinah. Namun kalau seandainya Allah belum memberikan kepada kita kemudahan, maka tidak atau jangan kita memaksakan diri kita untuk beribadah di sana. Karena sebagaimana yang selalu kita sebutkan, beribadah di Raudhah itu bukan wajib. Beribadah di Raudhah dianjurkan. Dan di antara salah satu yang kita inginkan adalah bagaimana kita sampai di Raudhah. Namun kita juga harus tahu, jangan kita mengatakan bahwa beribadah di sana wajib, sehingga kita melakukan berbagai macam cara. Apakah itu boleh atau tidak dibolehkan? Yang penting kita sampai di Raudhah. Tidak demikian keadaannya. Terutama di zaman sekarang ini, ikhwatul Islam, dikala kita ingin masuk ke Raudhah, tentunya ada antriannya, ada aplikasinya, ada aturannya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim mengikuti aturan-aturan yang telah kita sepakati, terutama dikala kita datang ke kota Nabawi, karena tujuan kita adalah mendapatkan ibadah, melakukan ibadah. Kemudian bukan hanya sekedar melakukan ibadah, namun bagaimana ibadah tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan tujuan kita bersama. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang telah kita paparkan, sesungguhnya rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di bagian kiri atas Masjid Nabawi. Disitulah rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, manusia yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan keluarganya. Ada salah seorang sahabat, dikala terjadi perang Khandaq, yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu wa nabi wa ali sahabati ajma'in. Dia bertanya kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa manusia yang paling engkau cintai? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak segan-segan mengangkat suaranya, maknanya agar orang tahu bahwa ini adalah orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mengatakan, "Aisyah, yang paling aku cintai adalah ibunda kita Aisyah, atau ibunda kalian Aisyah radhiyallahu taala anha." Dan semua para sahabat tahu bahwa istri yang paling dicintai oleh Nabi adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang istri yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istri yang paling dicintai Nabi adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian sahabat tersebut kembali bertanya, "Wa minar rijal?" Ya Rasulullah, siapa pula yang engkau cintai dari kalangan laki-laki? Qala abuha. Maka Nabi pun kembali memaparkan dan memberikan jawaban, yang aku cintai dari kalangan laki-laki adalah ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga keluarga Abu Bakar adalah keluarga barakah. Abu Bakar orang yang dicintai Nabi, putrinya juga orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki lebih daripada satu istri. Namun hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga di antara salah satu bentuk kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, terutama di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Aina ana gadan? Aina ana gadan?" Besok saya di mana?
besok saya di mana? Apa makna daripada kalimat yang diucapkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi ingin sakit di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin dirawat oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga dia bertanya kepada istri yang lainnya, "Aina ana gadan?" Besok saya di mana? Dan istri Nabi yang lain paham. Mereka tahu Aisyah adalah wanita yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana saya besok?" Maka mereka pun paham apa yang diinginkan oleh baginda yang mulia. Mereka pun akhirnya memberikan izin kepada Nabi agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan hari-harinya di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga kita tahu ikhwatal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan harinya di rumah ibunda kita Aisyah. Bahkan Nabi pun meninggal di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di waktu duha. Hanya saja terjadi perbedaan di antara para ulama, apakah di duha awal atau di waktu duha akhir. Hanya saja mereka hampir kata sepakat menyebutkan tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama terjadi perbedaan yang sangat kuat di sana. Kenapa mereka berbeda? Karena kita tahu kalender Hijriyah itu baru ada di kala Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sehingga disebut dengan Hijriyah. Berarti maknanya apa? Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di kala Nabi dilahirkan, belum ada kalendernya. Sehingga di sanalah para ulama mereka berbeda kapan Nabi dilahirkan. Ada yang menyebutkan Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di tanggal 8, tanggal 11, tanggal 12. Ada yang mengatakan Nabi lahir di bulan Syawal. Ada yang lain mengatakan Nabi lahir di bulan yang lainnya. Intinya, tidak ada kata sepakat dari para ulama kapan Nabi SAW pasti kelahirannya. Namun, kata sepakat yang paling kuat, mereka menyebutkan salah satunya dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwa tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin adalah hari di mana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, tidak adalah hari yang paling gelap dirasakan oleh penduduk Madinah kecuali pada hari tersebut, di mana itu adalah hari Rasulullah SAW meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Dan Nabi SAW meninggal di rumah ibunda kita Aisyah dan juga meninggal di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang insya Allah nanti kita akan paparkan bagaimana akhir daripada kehidupan Nabi SAW. Namun yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwatal Islam, bahwa Rasulullah SAW meninggal di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan dikala Nabi meninggal di sana, kewajiban kita sebagai umat Nabi adalah menguburkan Nabi di mana dia meninggal, dan tidak boleh dipindahkan jasad Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi meninggal di sana, berarti wajib bagi kaum muslimin untuk menguburkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi meninggal. Dan semua kita tahu bahwa Nabi meninggal di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kita juga tahu bahwa rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bukan bagian daripada Masjid Nabawi, namun dia berada di samping kiri atas Masjid Nabawi, yang sebelumnya berada di bagian bawah kanan Masjid Nabawi. Setelah kiblat berpindah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Musyarrafah, maka berpindah pula lah posisi rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga rumahnya bagian depan kiri Masjid Nabawi. Di sanalah Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya. Sehingga ikhwatal Islam, di antara kewajiban kita yang datang ke kota Madinah adalah menyempatkan diri kita untuk berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah di antara anjuran yang harus kita lakukan bersama. Di antara salah satu yang harus kita lakukan dikala kita berada di kota Madinah, berziarah ke perkuburan Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, utama perkara ziarah, apalagi berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, diberikan kemudahan yang luar biasa. Dulu 5 tahun atau 6 tahun yang silam, terutama bagi kita yang pernah datang berziarah umrah ataupun haji, kita tahu bagaimana sulitnya berziarah.
Namun sekarang alhamdulillah untuk berziarah karena imam sudah dimundurkan. Imam sekarang mereka berdiri di tempat dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, sehingga mulia bagi mereka yang menjadi imam yang ada di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadi imam, mereka berdiri di tempat dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, di tempat dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam. Kemudian bagi mereka yang ingin melakukan ziarah, mudah bagi mereka untuk lewat. Sehingga di antara kewajiban yang dianjurkan, bukan diwajibkan, namun dianjurkan bagi kita untuk melakukannya dikala kita sampai dan datang ke kota Madinah adalah berziarah ke kuburan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan adab, karena ini kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi berbeda dengan kita, sebagaimana masjid Nabi juga berbeda dengan masjid kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia meninggal, di sana dia dikuburkan, tidak boleh dipindahkan. Begitu juga dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini, apapun permasalahannya, Masjid Nabawi tetaplah Masjid Nabawi, tidak boleh dipindahkan tempatnya, karena yang menentukan lokasi Masjid Nabawi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan Masjid Nabawi saja. 3 masjid yang dianjurkan bagi kita untuk menziarahinya, semuanya ditentukan lokasinya oleh Rabbul Izzati wal Jalalah. Tentunya ini merupakan perbedaan antara kita dengan Nabi, perbedaan masjid kita dengan masjid Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana dia meninggal, di situ dikuburkan. Sedangkan kita, di mana kita meninggal, tidak mesti kita dikuburkan di sana. Bahkan dianjurkan bagi kita dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Berbeda dengan Nabi. Nabi dikala dia meninggal di rumah ibunda kita Aisyah, tidak boleh dipindah. Dan insya Allah nanti kita akan paparkan bagaimana perbedaan antara Nabi dengan kita. Begitu juga dengan Masjid Nabawi, tidak boleh dipindahkan. Kalau masjid kita, seandainya ada masalah di sana, misalnya yang berwakaf, tidak jadi berwakaf, atau dilakukan perluasan jalan misalnya, atau ada masalah-masalah yang lainnya, maka bisa dipindahkan masjid tersebut ke tempat yang lain, tidak ada masalahnya. Dan itu berbeda dengan masjid Nabi, sebagaimana juga berbeda dengan perkuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi tidak pernah dikuburkan di dalam Masjid Nabawi, namun Nabi dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Hanya saja setelah tahun 77 Hijriah, maka dilakukan perluasan yang besar di sana. Karena biasanya perluasan itu dilakukan di bagian kanan. Namun pemerintah pada saat itu mereka ingin melakukan perluasan di semua sisi Masjid Nabawi. Pada saat itulah baru dimasukkan perkuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam bagian Masjid Nabawi. Namun harus kita ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dikuburkan di dalam Masjid Nabawi, namun Nabi dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ikhwatal Islam, jika kita datang ke kota Madinah, maka dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan adab, bagaimana etika kita, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mulia di kala Nabi hidup ataupun di kala Nabi sudah meninggal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di kala dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terbujur di rumah putrinya Aisyah, maka Abu Bakar memuka wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencium keningnya sambil menyebutkan tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Alangkah indah dirimu ya Rasulullah dikala engkau hidup. Begitu juga alangkah indah dirimu dikala engkau meninggal. Rasul mulia dan wajib kita muliakan, terutama dikala kita berziarah di sana, maka ada adab-adab yang harus kita jaga. Dan di antara salah satu yang kita lakukan adalah berdoa, mengucapkan salam, mengucapkan salawat, dan berdoa untuk Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang harus kita lakukan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama mereka memberikan kesimpulan ikhwatul Islam, di antara doa yang terindah yang dibaca oleh kaum muslimin dikala mereka berziarah ke perkuburan Nabi tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah mereka mengucapkan salam, karena salam itu adalah kewajiban yang kita ucapkan kepada kaum muslimin, baik mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal. Kewajiban kita terhadap saudara kita kaum muslimin adalah mengucapkan salam, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka sudah meninggal. Begitu juga kewajiban kita terhadap Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang kita ucapkan
dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi yang kita ucapkan? Sallallahu wasallama wa baraka alaika. Sallallahu wasallama wa baraka alaika. Kemudian apalagi yang kita ucapkan? Kita pun menyebutkan wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itulah doa minimal yang diucapkan seorang muslim dikala Allah berikan kepada mereka kemudahan berziarah ke kota Nabi. Di antara salah satu yang mereka kunjungi adalah perkuburan Nabi itu sendiri, sambil mereka mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Assalamu alayka ya Rasulullah, semoga keselamatan selalu untukmu ya Rasulullah, wa rahmatullah, rahmat wa barakatuh, dan juga barakat, sallallahu salawat wa sallama, salam wa baraka alaik, dan juga keberkahan untukmu ya Rasulullah, wa jazaka, dan semoga Allah memberikan balasan afdala, balasan yang paling afdal, ma jaza nabiyan an ummati, sebagaimana Allah memberikan balasan kepada para nabi dikala mereka berdakwah kepada umatnya. Itulah doa yang kita ucapkan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallam wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Siapa yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal doa ziarah ke perkuburan Nabi? Silakan. Sallallahu wasallam baik wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Belum lancar, ulang lagi. Insyaallah, silakan. Silakan ulang sekali lagi. Baik. Baik. Masya Allah, artinya ini semuanya bahasa kita ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, apa artinya? Selamatan untuk Rasulullah, warahmatullah wabarakatuh, sallallahu salawat wasallama, salam wa baraka. Baraka semuanya bahasa kita, Masya Allah. Terus apa lagi? Wajazaka, semoga Allah memberikan balasan. Ini baru tidak bahasa ya. Wajazaka afdala, afdal ma jaza nabiyan an ummati. Insyaallah, silakan. Insyaallah, barakallahu fiik, Allah jika khairat. Insyaallah. Baik, ada lagi yang ingin mencoba? Tapi yang kedua enggak boleh salah ya. Silakan. Artinya Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Sallallahu salawat wa sallama, salam wa baraka alaika, berkat wa jazaka afdala afdal ma jaza nabiyan an ummati. Masya Allah. Boleh tak menerima hadiah karena kurang lancar? Silakan. Insyaallah, barakallahu fiik. Allah jika barakallahu fiik. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah di antara doa, bahkan itulah doa yang kita ucapkan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah doa yang paling singkat. Tidak ada lagi yang lebih singkat daripada itu. Ya, itu yang paling singkat. Sehingga di antara kewajiban kita bersama dikala kita datang ke kota Madinah, membaca doa, mengucapkan doa, terutama dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita ingin menambah dengan kalimat-kalimat yang lainnya, juga tidak menjadi masalah. Makanya selalu kita sebutkan ikhwatal Islam, dikala kita datang ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak butuh kepada salam dan doa kita.
Memang Nabi SAW sudah diberikan janji yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi memiliki maqaman mahmuda. Nabi memiliki tempat yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya, terutama malaikat yang menjaga pintu surga, wahai malaikatku, jangan buka surga kecuali kepada seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa kita harus mengucapkan doa yang demikian? Karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke perkuburan Nabi, kita berdoa atau tidak berdoa, Nabi tetap menjadi Nabi yang mulia. Namun itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan, bentuk cinta kita kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu dikala kita sampai di sana, kita mengucapkan doa tersebut. Kalau seandainya kita tambah dengan kalimat yang lainnya, maka juga tidak menjadi masalah. Sebagaimana yang selalu kita sebutkan, kita menyampaikan bagaimana yang dilakukan perjuangan dan pengorbanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bersaksi, ya Rasulullah wa nashhad, kami bersaksi, annaka addaital amanah ballautar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami sebagai umatmu bersaksi bahwa engkau betul-betul sudah menyampaikan risalah kepada kami. Risalah Islam sudah sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa addaital amanah, amanah yang diembankan oleh Allah kepada dirimu, kami juga bersaksi engkau telah menyampaikan semuanya. Wa nasahtal ummah, dan kami juga bersaksi bahwa engkau sudah memberikan nasihat yang terbaik kepada kami. Tidak ada kebaikan kecuali engkau sampaikan, tidak ada keburukan kecuali engkau berikan peringatan kepada kami sebagai umatmu. Apabila ada kebaikan, engkau perintahkan kepada kami melakukannya. Sebagaimana apabila ada keburukan, engkau perintahkan kepada kami untuk meninggalkannya. Itulah yang kita saksikan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikala kita berziarah, yang kita sibukkan adalah mengucapkan doa yang demikian, bukan disibukkan dengan yang lainnya. Yang kita sibukkan atau kita sibukkan diri kita dengan mengucapkan doa sampai di sana sejajar dengan perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun menyebutkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu yang kita baca. Kita fokus dengan doanya, kemudian kita sadari apa maknanya, agar kita betul-betul tahu bagaimana perjuangan pengorbanan Nabi terhadap kita sebagai umatnya, dan kita juga tahu apa hak Nabi terhadap kita dan apa kewajiban kita terhadap baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal Islam, jika kita berziarah ke sana, tentunya umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dikala mereka datang ke sana, yang mereka lakukan adalah mengucapkan doa sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Kemudian dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, satu langkah setelahnya, maka di sana ada perkuburan sahabatnya, mertuanya, orang yang paling dia cintai, Abu Bakar radhiyallahu taala an. Kita pun mengucapkan doa kepada Abu Bakar, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sambil mengucapkan assalamu alayka ya khalifata Rasulillah, atau juga boleh kita mengucapkan assalamu alayka ya sahibah Rasulillah, wa jazaka an ummatil Islam khairal jaza. Keselamatanlah untukmu wahai sahabat Nabi, wahai pengganti Nabi, dan semoga Allah berikan kepadamu balasan terhadap apa yang kamu lakukan untuk kaum muslimin. Begitu juga dikala kita melangkah satu langkah, maka di sana ada perkuburan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kita juga mengucapkan salam kepadanya. Umar juga mertua baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Umar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana nabi." Kalau seandainya ada nabi setelahku, maka Umarlah dia. Namun Umar adalah rajulun mulham, seorang laki-laki yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memiliki jasa yang luar biasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka dikala kita berada di sana, kita juga mengucapkan doa yang sama sebagaimana yang kita ucapkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kita menyampaikan assalamu alayka ya amiral mu'minin wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Keselamatanlah untukmu wahai amirul mu'minin, dan semoga Allah memberikan kepadamu balasan yang paling indah terhadap perjuanganmu kepada Islam dan kaum muslimin. Itulah doa yang kita baca ikhwatul Islam dikala kita datang ke kota Madinah, terutama berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga kedua orang sahabatnya yang memiliki peran yang luar biasa di dalam Islam, dan Allah kumpulkan mereka bersama di alam barzakh
sebelum Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka di dalam surganya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa menghafal apa yang kita sampaikan atau doa apa yang kita baca jika kita ingin berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita tidak bisa melantunkan doa tersebut dengan bahasa Indonesia, maka dengan bahasa Arab juga boleh. Jadi nanti ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kalau seandainya sulit bagi kita untuk menghafalnya, boleh kita catat apa doa yang dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia. Kalau seandainya kita sudah berziarah, namun kita belum tahu doanya, apa yang kita lakukan di sana, maka alhamdulillah perkara berziarah diberikan kemudahan. Dianjurkan kembali bagi kita berziarah kemudian dengan doa yang tadi telah kita sebutkan, dan itu merupakan di antara sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terkhusus bagi kita yang datang ke kota Madinah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, jika kita sudah selesai melakukan ziarah ke perkuburan Nabi dan juga berziarah ke perkuburan dua sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhuma, maka kita keluar. Di antara juga kewajiban yang dianjurkan atau anjuran yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya adalah berziarah ke perkuburan Baqi' al-Gharqad. Itu juga merupakan di antara salah satu anjuran bagi kita untuk melakukannya, yaitu berziarah ke perkuburan Baqi' al-Gharqad. Kenapa kita menyebutkan yang demikian? Karena Allah sendiri memerintahkan kepada nabinya untuk berziarah ke perkuburan Baqi'. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, dan Jibril sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirimu untuk datang ke perkuburan Baqi'. Kemudian engkau doakan mereka-mereka yang ada di sana." Sehingga kewajiban kita atau di antara salah satu anjuran yang harus kita lakukan bagi kita yang datang ke kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan Baqi'. Di Baqi' itu ikhwatul Islam, perkuburan Baqi' yang ada di samping kiri atas Masjid Nabawi, di sana memiliki kenangan-kenangan yang juga indah. Di sana ada putra Nabi, di sana ada putri Nabi, di sana ada istri Nabi, di sana ada sahabat Nabi, di sana ada menantu Nabi, di sana ada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana para ulama. Bukankah juga di antara salah satu keindahan atau kemuliaan kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man istata'a," barang siapa di antara kalian yang sanggup, yang bisa meninggal di kota Madinah, falyamut biha, maka hendaklah mereka meninggal di sana. Kita tahu itu merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah, meninggal di sana. Apa makna daripada sabda baginda yang mulia? Maknanya barang siapa di antara kalian yang bisa tinggal di sana sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggallah di sana. Sampai dia dipanggil oleh Allah. Kemudian kalau seandainya mereka dipanggil oleh Allah, apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan halal baginya, atau di antara salah satu yang akan dia dapatkan, syafaatku di hari akhirat kelak, kata baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita lihat, terutama bagi mereka yang datang berziarah, baik mereka yang haji, mereka yang umrah, dikala mereka meninggal, dan banyak kita saksikan saudara-saudara kita yang meninggal, dan kita tidak tahu, bisa jadi itu merupakan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala mereka meninggal, apa yang mereka inginkan atau apa pesan mereka? Kuburkan aku di perkuburan Baqi'. Dan banyak terjadi, bahkan banyak saudara-saudara kita dari berbagai macam belahan dunia, mereka datang ke Madinah, mereka meninggal di sana, mereka dikuburkan di perkuburan Baqi'. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, barang siapa di antara kalian yang sanggup meninggal di Madinah, maknanya tinggal di Madinah, kemudian dia meninggal di sana, maka meninggallah di sana, karena aku akan memberikan syafaat kepadanya di hari akhirat kelak. Bukankah itu merupakan tujuan dan cita-cita kita bersama? Sehingga di kota Madinah ini, kota Islam, kalau kita bandingkan dengan kota-kota yang lainnya, daerah-daerah yang lainnya, kota Madinah tidak memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Kelebihan kota Madinah adalah Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membuat kita bisa bertahan di sana, kota Madinah, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang bagus, yang baik bagi mereka kalau mereka tahu. Apa maknanya? Kalau mereka tahu bagaimana keutamaannya, bagaimana fadilah mereka yang tinggal di dalamnya. Sehingga ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan yang demikian. Kenapa Nabi menyebutkan? Karena Nabi tahu ada di antara umatnya yang tidak betah tinggal di kota Madinah.
Sehingga Nabi menyebutkan al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah adalah kota yang bagus bagi mereka kalau mereka tahu. Namun kebanyakan manusia mereka tidak tahu. Di antara salah satunya syafaat yang kita idam-idamkan bersama. Syafaat dari baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itulah yang didapatkan bagi mereka yang meninggal di sana. Sehingga mereka-mereka yang ada di Baqi', tentunya kita iri kepada mereka semua. Terutama saudara-saudara kita yang ada di sana. Mereka mendapatkan syafaat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak kaum muslimin yang datang ke kota Madinah. Mereka menyempatkan waktunya untuk berziarah ke sana. Setiap ada yang berziarah, mereka akan mengucapkan Assalamualaikum ya ahla diyar. Semoga Allah berikan keselamatan kepada kalian, wahai tempat ini, wahai penduduk ini. Coba bayangkan, tempat yang paling banyak diziarahi di mana? Di Baqi' Al-Arqad. Karena memang itu adalah perintah Nabi kepada kita. Dan Allah pun memerintahkan Nabinya untuk berziarah ke perkuburan Baqi'. Bukan hanya sekedar berziarah, namun agar Nabi berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan mereka-mereka yang ada di Baqi' tersebut. Sehingga juga di antara kewajiban kita bersama mencontoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu dikala kita sampai di kota Madinah, kita sempatkan waktu kita berziarah ke perkuburan Baqi'. Kemudian kita tahu ikhwatal Islam, berziarah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kaum muslimin untuk berziarah ke perkuburan. Dikala Islam baru saja didakwakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kuntu nahaitukum. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah, ala fasuhuha. Maka sekarang hendaklah kalian berziarah ke perkuburan. Berziarah ke perkuburan kaum muslimin itu merupakan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena dikala kita berziarah, kita akan mendapatkan dua keadaan dan dua kebaikan. Yang pertama, kebaikan untuk mereka yang berziarah, dan yang kedua, kebaikan untuk mereka yang diziarahi. Apa kebaikan bagi mereka yang berziarah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dikala kalian berziarah, kalian akan ingat bahwa suatu saat nanti kalian pun akan berada di posisi teman yang tadi kalian ziarahi. Karena kalian ingat bahwa suatu saat nanti kalian pun akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Agar kalian ingat bahwa kalian tidak akan lama berada dalam kehidupan dunia. Agar kalian ingat bahwa tidak ada yang namanya kekal. Yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menyebutkan fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan kalian berziarah, kalian akan ingat kampung yang sebenarnya, kampung tempat tinggal kalian yang selama-lamanya, kampung akhirat. Sehingga dianjurkan bagi kita berziarah. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dikala kita sudah mulai merasa jiwa dan raga kita ini gersang, seolah-olah kita jauh dari Allah, seolah-olah kita tidak mau lagi baca Quran, seolah-olah kita bosan beribadah kepada Allah, maka datanglah kita ke perkuburan kaum muslimin. Kita datang ke sana, merenung di sana, ingat bahwa suatu saat nanti kita pun akan datang dan tempat kita sama dengan saudara-saudara yang sudah mendahului kita. Itu tujuan daripada berziarah. Fa innaha tudzakirukumul akhir. Itu akan mengingatkan kalian ke kampung yang sebenarnya, yaitu kampung akhirat, yang mana semua kita akan sampai dan datang ke sana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, kenapa kita dianjurkan berziarah kubur secara umum? Tujuannya adalah untuk saudara kita kaum muslimin. Karena setiap kali kita berziarah, kita akan berdoa kepada Allah. Minimal kita mengucapkan doa berziarah ke perkuburan kaum muslimin. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Apa artinya? Assalamualaikum ya ahlat diyar. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kalian, wahai penduduk tempat ini. Minal mu'minina wal muslimin. Baik itu dari kalangan mukmin ataupun dari kalangan muslim. Kenapa Nabi menyebutkan yang demikian? Karena ada tingkatan manusia, ada 3 tingkatan manusia. Yang pertama muslim, yang kedua mukmin, dan yang ketiga muhsin. Muslim dengan mukmin, kalau seandainya dia bersatu, maka dia berpisah. Kalau seandainya dia berpisah, maka dia bersatu. Apa maknanya? Kalau seandainya Nabi menyebutkan dalam satu bahasa, ada kalimat mukmin, ada kalimat muslim, berarti ada perbedaan antara muslim dengan mukmin. Namun kalau seandainya terpisah, maka dia bersatu. Apa maknanya? Apabila Nabi menyebut mukmin, maka masuk ke dalamnya muslim. Apabila Nabi menyebut muslim, maka masuk ke dalamnya mukmin. Itulah kalimat mukmin dengan muslim. Kalau dia bersatu, dia berpisah. Kalau dia berpisah, dia bersatu.
Kalau seandainya kita ingin lebih mengetahui kelanjutannya, nanti bisa kita tanya kepada ulama-ulama yang lainnya, ustaz-ustaz yang lainnya, apa makna daripada dikala dia berpisah, dia bersatu, dikala bersatu, dia berpisah. Sehingga Nabi mengajarkan, Assalamualaikum ya ahla diyari minal mu'minin wal muslimin. Maknanya apa? Semua kaum muslimin kita doakan. Mereka yang berdosa, kita doakan. Mereka yang banyak kebaikannya, juga kita doakan. Karena bagaimanapun kewajiban kita sebagai kaum muslimin yang diberikan kehidupan oleh Allah Azza wa Jalla. Doakan saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita menyebutkan Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Kemudian apa lanjutannya? Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami pun akan menyusul kalian suatu saat nanti. Karena tidak ada yang abadi. Yang kekal hanya Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian apa doa yang berikutnya? Wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dan kami selalu berdoa kepada Allah untuk kami. Yang pertama untuk kita. Walakum, dan juga untuk kalian al-afiyah. Sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan di awal pembahasan, makna daripada afiyat itu lebih luas maknanya daripada al-afwa. Sebagaimana doa yang selalu kita sebutkan di dalam zikir pagi dan sore, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, berikan kepada kami al-afwa wal-afiyah, dan juga afiyat. Apa makna daripada afiyat? Afiyat itu mencakup keselamatan semua tempat. Dikala kita di dunia, kita bermohon kepada Allah agar diberikan keselamatan. Dikala kita berada di alam barzakh, kita juga bermohon kepada Allah diberikan keselamatan. Dikala kita kembali ke kampung yang sebenarnya, kita juga bermohon kepada Allah agar diberikan keselamatan. Itulah doa yang dianjurkan bagi kita untuk mengucapkannya, yaitu berziarah ke perkuburan saudara kita kaum muslimin, terutama, terkhusus bagi mereka-mereka yang ada di perkuburan Baqi'. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, dan itu merupakan di antara anjuran baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun juga kita harus hati-hati di sana. Alhamdulillah kita ketahui, dikala kita ingin berziarah ke perkuburan Baqi', alhamdulillah sekarang sudah kembali dibuka dikala kita ingin masuk ke dalamnya. Karena berziarah itu boleh kita masuk ke dalamnya, ataupun boleh bagi kita untuk tidak masuk ke dalamnya. Dan kita harus mengetahui apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya kita masuk ke area perkuburan. Di antara salah satu yang harus kita lakukan di kota Islam, kita tahu sekarang Baqi' bisa bagi kita berziarah ke dalamnya setelah fajar, setelah subuh. Kalau kita ingin berziarah masuk ke dalamnya, masuk ke dalamnya. Yang kedua setelah asar, itu di mana waktu berziarah diberikan kesempatan bagi kita kaum muslimin. Dan kita juga harus tahu apa sunnah Nabi di kala kita berziarah. Bukan hanya berziarah begitu saja. Yang pertama di antara sunnah Nabi SAW adalah kita mengucapkan salam. Bukan untuk selfie. Pertama kali yang harus kita lakukan di kala kita berziarah adalah salam. Kemudian di ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita kalau seandainya tidak ada halangan, yaitu membuka sandal kita. Makanya jangan heran dikala banyak kita lihat kaum muslimin yang berziarah ke perkuburan Baqi', mereka tidak menggunakan sandal. Bukan mereka sengaja meninggalkan, karena itu memang sunnah Nabi SAW. Bukan hanya di perkuburan Baqi' saja. Bahkan di perkuburan kaum muslimin yang lainnya memang dianjurkan yang demikian. Nabi SAW yang menganjurkan, namun bukan diwajibkan. Ingat perbedaannya, dianjurkan. Kemudian hati-hati kita dengan perkuburan kaum muslimin. Jangan berdiri di atasnya, jangan menginjak perkuburan, karena itu saudara kita. Mereka dihargai dikala mereka masih hidup, sebagaimana mereka juga kita hargai dikala mereka sudah meninggal. Itulah di antara sunnah Nabi SAW secara singkat. Dikala kita berziarah terkhusus, dikala kita berziarah di perkuburan kaum muslimin yang ada di kota Madinah, yang disebut dengan perkuburan Baqi' al-Gharqad. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan, dan insya Allah besok kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, pembahasan kita terutama yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama akhir kehidupan baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana pula perbedaan Nabi dengan kita, sehingga pembahasan kita yang paling inti adalah dikala kita datang ke kota Madinah, kita berziarah ke perkuburan Nabi, namun kita harus tahu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di akhir kehidupan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita selalu mengingatkan. Di akhir pembahasan kita selalu menyebutkan ada salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat indah. Hadis ini merupakan satu-satunya hadis yang disebutkan oleh Nabi di kota Madinah, dan keutamaannya terkhusus di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Imam Malik rahimahullah, seorang imam yang digelar dengan Imam Darul Hijrah, yang lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah, menyebutkan
di antara salah satu yang melebihi kota Madinah dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya, bahkan melebihi kota Mekah, salah satunya adalah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara umum kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, namun ada beberapa sisi yang menunjukkan kota Madinah memiliki keutamaan yang luar biasa. Salah satu hadis tersebut adalah hadis yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man jaa'a masjidi hadza la ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilati al-mujahidi fi sabilillah. Wa man jaa'a li ghairi dzalika fa huwa bi manzilati ar-rajul yanzuru ila mata'i ghairihi." Barang siapa di antara kaum muslimin, mereka yang datang ke kota Madinah dan mereka datang ke dalam Masjid Nabawi, dan alhamdulillah sekarang kita berada di dalam Masjid Nabawi. Dikala dia berada di dalamnya, mereka memiliki tujuan, visi dan misi yang indah. Selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga memiliki tujuan yang luar biasa. Apa tujuannya? La ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu. Mereka ingin mendapatkan kebaikan. Apa kebaikan yang paling baik? Agama Allah Azza wa Jalla. Apabila ada orang yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian mereka berusaha untuk belajar agama, mereka baca Quran, mereka baca artinya, mereka ingin tahu tafsirannya, mereka ingin tahu tentang hadis Nabi yang mulia, kemudian mereka berusaha untuk mengamalkannya. Apa balasannya? Yang disebutkan oleh baginda yang mulia, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Maka orang yang melakukan demikian ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang luar biasa ikhwatal Islam. Datang ke Masjid Nabawi yang begitu indah, tempat yang ber-AC, kemudian kita baca Quran, membaca maknanya, tafsirannya, kita baca hadis Nabi, kita pelajari hadis Nabi, kita belajar agama, kita belajar atau mengajar, maka itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin mengambil keutamaan luar biasa yang dijanjikan oleh baginda yang mulia? Kapan lagi kita akan mendapatkan keutamaan tersebut? Sehingga dikala kita datang ke kota Madinah, jangan sampai satu pun keutamaan yang Nabi sebutkan kecuali kita mengambilnya, walaupun bagiannya sedikit, namun kita berusaha agar kita termasuk ke dalam bagian yang mengambil apa yang dijanjikan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah belajar agama di kota Madinah, karena Madinah adalah manba'ul ilmi wal wahyi, tempat terpancarnya ilmu dan wahyu ilahi. Sehingga kita bahagia dan bangga dikala kita mengambil warisan baginda yang mulia, karena memang Nabi meninggalkan kepada kita dua perkara, kitabullah dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan motivasi kepada kita bersama manfaatkan waktu yang ada, terutama dikala kita berada di kota Madinah, dan salah satunya adalah belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sampai di sini yang bisa kami sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Kemudian bagi mereka yang ingin meninggalkan kota Madinah, pulang ke kampung halamannya, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran, dan mereka kembali bersua berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima amal ibadah mereka semuanya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.